Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Seaword TV. Demokrat protes cat pesawat kepresidenan, biarin aja, namanya juga nyinyir. Ditulis oleh Syardi. Pesawat kepresidenan yang awalnya berwarna biru langit dan putih, kini terlihat berwarna nuansa merah dan putih. Pengamat penerbangan Alvin Lee mengungkapkan bahwa pesawat kepresidenan diubah warnanya kini menjadi merah putih. Dia mengkritisi biaya cat ulang pesawat kepresidenan itu. Melalui akun Twitter pribadinya, Alvin Lee menyebut biaya cat ulang pesawat setara jenis Boeing 737-800 berkisar antara $100.000 Amerika Serikat hingga $150.000 Amerika Serikat. Nilai itu setara dengan 1,4 miliar rupiah sampai dengan 2,1 miliar rupiah. Hari ini masih saja foya-foya ubah warna pesawat kepresidenan, kata Alvin Lee. Kalau saya lihat sekilas, mungkin perubahan warna ke merah putih untuk menguatkan identitas bangsa dengan warna merah putih yang merupakan warna bendera. Pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan dan membenarkan telah melakukan pengecatan ulang pada pesawat kepresidenan 1 atau pesawat BBJ-2. Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan pengecatan pesawat BBJ-2 telah direncanakan sejak tahun 2019 terkait dengan perayaan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020. Adapun proses pengecatan sendiri adalah pekerjaan satu paket dengan heli Super Puma dan pesawat RJ. Namun pada tahun 2019 pesawat BBJ-2 belum memasuki jadwal perawatan rutin sehingga yang dilaksanakan pengecatan lebih dahulu untuk heli Super Puma dan pesawat RJ, kata dia. Perawatan rutin pesawat BBJ-2 jatuh pada tahun 2021 merupakan perawatan cek C sesuai rekomendasi pabrik. Sehingga tahun 2021 Istana Kepresidenan melakukan perawatan dan pengecatan warna putih sesuai rencana sebelumnya. Maka tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa merah putih, sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Waktu pun lebih efisien karena dilakukan bersama dengan proses perawatan, katanya. Jadi sudah clear ya, penjelasan dari pemerintah sudah direncanakan sebelum dan satu paket dengan pesawat lainnya. Dan Demokrat kembali tampil terdepan dalam nyinyir soal itu. Andi Arief protes setelah pesawat kepresidenan dicat ulang. Andi Arief menyebutkan alasan pesawat kepresidenan dicat biru. Andi Arief lantas mengungkit judul lagu yang dipopulerkan Ariel Noah. Sekarang pesawat kepresidenan berwarna merah. Entah maksudnya apa, bisa warna bendera, bisa juga corona. Dulu biru, desain dan warna karya seorang mayor desain dari TNI AU. Dominasi biru langit adalah upaya peningkatan keamanan penerbangan sebagai warna kamuflase saat terbang, kata Andi Arief. Kalau saya lihat Andi Arief ini tidak rela, mungkin saja dia tidak mau warna biru dihilangkan karena itu identik dengan era SBY. Kalau diganti warnanya kan jadi hilang deh keidentikannya itu. Atau bisa jadi biru itu kan agak mirip dengan warna Partai Demokrat ya. Jadi Andi Arief agak sensitif dan protes soal itu. Kalau soal alasan safety dan kamuflase, menurut saya ini tidak masuk akal. Mohon ralat kalau logika saya salah, karena ini terkait penerbangan. Tapi coba pikirkan entah apakah warna pesawat biru dan putih yang dikatakan bisa jadi kayak bunglon menyatu dengan awan dan langit akan aman. Agak aneh sih, kenapa tidak sekalian cat dengan motif awan? Lagi pula, kalau sudah di udara memantau pesawat lain cukup dengan radar, apakah ada pilot pesawat lain yang memelototi pesawat lain hanya lewat kaca depan? Radar itu kuncinya, dan tidak mengenal beda warna. Dan lagi-lagi Demokrat kembali meributkan hal yang sesungguhnya tidak penting. Sudah ada penjelasan dari pemerintah kenapa pesawat dicat. Kalau masih ada mau meributkan ini, artinya senang dan selalu mencari celah. Kritik seringkali tidak bermutu, sama tidak bermutunya dengan partai dan sebagian kadernya. Mirip seperti orang yang kebelet cari panggung, semuanya dikritik. Udah, itu kritikannya gak masuk akal pula. Jangan-jangan dia pikir ini masih zaman dulu, zaman now mah kamuflase begitu sudah kuno dan basi. Saat ini zamannya digital dan komputerisasi. Semua radar untuk deteksi pesawat sudah super canggih. Mau dicat kayak apapun, ya bakal terdeteksi kecuali pesawatnya dilengkapi teknologi seluman anti radar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Seaword TV pamit sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Seaword TV. Ulah kampungan politisi, pakai momen emas sebagai ajang pansos dan pencitraan belaka. Ditulis oleh Widodo SP. Menggelikan,
Itulah kesan pertama saya begitu melihat parade ucapan atas keberhasilan Greysia Poli dan Apriani Rahayu meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 kemarin 2 Agustus 2021, terutama yang dilakukan oleh para elit partai politik, diantaranya PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Yang menggelikan lagi adalah munculnya dua ikon Partai Demokrat, siapa lagi kalau bukan AHY dan Ibas, dua anak Pepo SBY. Kenapa nggak sekalian mengajak ayah dan jajaran pengurus partai kalian? Kan lebih seru tuh. Jangan ding, muncul sosok AHY dan Ibas dengan ukuran foto sendiri yang lebih besar daripada ukuran foto duet pemenang medali emas itu saja sudah cukup menggambarkan betapa tidak tahu dirinya mereka. Seperti ulah politikus lain yang sama persis karena memanfaatkan momen emas sebagai ajang pencitraan kampungan semacam itu. Betul kan, saudara-saudara? Iya, jelas kampungan tindakan semacam ini karena terkesan tidak tulus dalam memberi ucapan selamat atas perjuangan anak bangsa yang tidak semudah editing foto, mungkin dengan aplikasi tertentu, lalu tinggal pasang di media sosial tak lupa logo dan nama partai jangan sampai ketinggalan. Itulah zaman sekarang, pansos alias panjat sosial. Gak sepenuhnya salah sih, apalagi sampai berdosa dan terancam masuk neraka jahanam. Tapi ya itu tadi, gak tahu diri aja sih. Masih mending jika sebelum atlet kita tanding, mereka dukung dana untuk latihan, membiayai keberangkatan atau setidaknya ngasih uang saku beberapa juta rupiah dari kocek pribadi mereka. Namun saya yakin kok nggak akan terpikir bagi para pansos momen emas itu untuk melakukannya. Betul tidak? Ulah mereka mirip Gubernur DKI Jakarta yang seolah kerjanya hanya menanti momen yang bagus untuk pencitraan politiknya. Misal terkait COVID, begitu ada momen yang bagus, tampillah dia dengan tatanan kata yang dibuat sebagus mungkin. Giliran kondisi gawat, seperti masuk bunker anti peluru dengan gantungan kertas di pintu bertuliskan "Don't disturb me". Bagaimana dengan Presiden Joko Widodo yang tidak hanya ucapkan selamat lewat medsos resmi beliau, tapi juga mengunggah percakapan via video call dengan sang juara ganda putri tersebut. Kalau Jokowi, wajarlah karena beliau Presiden RI yang pastinya berperan aktif dalam memberi dukungan sejak awal, bahkan memastikan soal bonus yang akan diterima atlet Indonesia setiap kali berlaga di pentas olahraga internasional. Lah kalau AHY, Ibas, juga kader parpol PAN dan PKS, apa sumbangsi mereka selama ini? Kalau misalnya mereka mendadak ngakunya tergerak memberi bonus kepada Greysia dan Apriani meraih medali emas nantinya, saya sangat yakin kalau tidak melakukan dengan ketulusan, karena mesti ada embel-embel atau timbal baliknya. Seharusnya perilaku kampungan semacam ini perlu ditandai dengan jelas sebagai pelajaran agar para politisi itu jangan berpansos ria setiap kali atlet nasional berprestasi di tingkat dunia. Kalau pelakunya elit partai, tandai orangnya dan partainya. Jangan dipilih lagi pada Pileg 2024 nanti. Kalau